Dan setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, kami juga memberikan ruang itu kepada Bapak Lukas NMB. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Jurus prihatin AHY pun keluar merespons penangkapan Lukas NMB. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Pasca ditangkapnya Lukas NMB oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya bersuara. AHY pun mengaku dirinya prihatin dengan penangkapan Gubernur Papua yang tercatat sebagai kader Partai Demokrat itu. Begini kutipan ungkapan keprihatinan AHY di kantor DPP Partai Demokrat pada Kamis 12 Januari 2023. Sejak awal kami ingin meyakinkan, setiap orang, setiap warga negara memiliki hak mencari keadilan untuk negerinya sendiri. Oleh karena itu kami juga memberikan ruang itu kepada Lukas NMB. Kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support. Apa maksud AHY soal mencari keadilan ini? Apakah di mata AHY ini Lukas NMB tidak bersalah sehingga perlu mencari keadilan atas kasus hukumnya? Memberikan doa? Oke, kita doakan agar semuanya terkuak dan pelaku diberi hukuman setimpal jika nantinya dinyatakan bersalah. Harusnya begitu kan Mas AHY? Sementara itu terkait kesehatan NMB yang tampaknya mendadak terganggu usai dugaan korupsi ini menimpanya, AHY juga berujar begini. Pertama, kita berharap Lukas NMB diberikan kesehatan karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit. Karena itu adalah sesuatu yang bernilai kemanusiaan. Memberikan ruang untuk kita sehat, setelah itu bisa menjalani segala hal, termasuk proses hukum yang tengah dijalankan. Sakit kok kabarnya masih bisa keluar negeri buat menjalankan hobinya? Ya kalau beneran sakit, lah kalau pura-pura sakit bagaimana? Apakah demi alasan kemanusiaan terhadap rakyat Papua yang dirugikan akibat kasus dugaan korupsi ini? Nantinya AHY juga berani mendoakan hukuman setimpal bagi kader andalannya itu? Masih dalam rangkaian pernyataan politiknya, AHY lantas mencoba menyampaikan harapannya. Kita berharap penegakan hukum di negeri ini bisa ditegakkan dengan baik, artinya tidak tebang pilih dan adil bagi semuanya. Karena kita berharap demokrasi kita tumbuh dengan matang dan berkembang berasaskan pada hukum. Karena kita negara hukum. Jadi saya ingin kita semua memberikan ruang seluas-luasnya. Dan kita mengawasi proses itu karena tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang diamankan. Tapi ada kelompok lain yang jadi sasaran tembak. Kita ingin sekali lagi diperlakukan secara adil di negeri ini. Yakin, Mas AHY ingin penegakan keadilan tidak tebang pilih, termasuk nantinya jika kasus korupsi pembangunan Mangkrak Hambalang menemukan fakta baru dan mengarah pada sosok yang dikenal dekat dengan AHY, ada yang jadi sasaran tembak? Sebut nama dong kalau berani, kayak cuma berretorika sambil prihatin melulu. Iya kan? Akhirnya saya yakin sebenarnya AHY malu sekaligus terpukul karena baru mengawali tahun 2023 saja sudah ada berita prestasi kadernya yang berurusan dengan hukum. Kalau sudah gini tampaknya PPSB kudu turun gunung lagi buat nolongin AHY agar tidak semakin terpukul dan berpikir untuk menyerah mengurus partai yang kadernya agak nakal-nakal itu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Untuk masyarakat ada berbentuk bantuan sosial tunai, itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta 604 miliar. Ada 1.844.833. Seru. Kurawa bongkar dugaan korupsi Bansos DKI. Yohanis jadi koruptor. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Twitter Rudy Valinka dengan nama akun @kurawa langsung ramai diserbu para netizen dan rakyat yang sudah muak dengan kepemimpinan Yohanis di DKI Jakarta. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik membuat tanda tanya besar kepada kita semua. Kurawa mengatakan bahwa hasil audit EY yang belum dibuka itu diduga karena ada data-data yang ngeri-ngeri sedap jika dibukakan. Membongkar banyak aib dari Yohanis yang sudah auto kafir sejak dibaptis itu, menurut logika Soma dan Kadrun yang lagi mingkem.
Bansos DKI 2020 kemarin dimulai dari seorang whistleblower yang diduga kecewa kepada si Yohanes yang sudah gak murni lagi agamanya, mengabarkan adanya penimbunan beras bansos di Perumda Pasar Jaya pada anggaran 2020, yakni waktu pandemi menyerang. Saat ini pun masih ada beras timbunan yang sudah rusak itu di gudang sewaan yang ada di Pulau Gadung. Kenapa harus disewa? Kemungkinan besar agar bisa berkelit dari hukum. Ternyata tim gabungan diduga kuat digunakan untuk mencari-cari celah hukum, bukan untuk percepatan loh. Bansos DKI diambil dari APBD DKI yang nilainya 3,65 triliun dalam paket sembako. Jadi agar kita tahu duit ini adalah duit rakyat yang diambil dari pajak DKI. Inilah yang membuat kita sama-sama marah. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah. Lebih gila dari pembangunan Istana IKN dan juga masjidnya Ridwan Kamil. Porsi terbesar didapatkan oleh Perumda Pasar Jaya, yakni 2,85 T. Sisanya dibagi ke 2 rekanan yang kecil-kecil. Kenapa Perumda Pasar Jaya dapat porsi yang besar banget? Yang lain malah jika ditotal tidak sampai 1 triliun loh. Tidak ada alasan jelas kenapa Dinsos DKI berlaku tidak adil seperti itu. Apalagi si Yohanes saudaranya Novel mengatakan bahwa ada daging sapi di bansos, ternyata dia ngibul kayak biasa. Akhirnya Kurawa pun datang ke gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya. Dia ke TKP, tempatnya sepi dan ternyata sangat sunyi. Kayak banyak setannya gitu, hanya dijaga security. Dia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos. Ternyata, dia menemukan 1.000 ton beras dalam paket 5 kg. Di sana ada tukang yang bekerja untuk melakukan penyortiran. Menyortir beras yang sudah dari 2020 dan mencari yang baik adalah buang-buang duit Miss Yohanes. Dipastikan 100% beras yang ditimbun itu rusak dan membusuk. Untuk anjing pun gak layak. Untuk babi yang saya makan pun rasanya terlalu jorok. Jamur kuning tumbuh hingga menghitam saat karung itu dibuka. Menggelikan. Kurawa pun memfoto beras di genggaman tangannya dan terlihat beras itu sudah rusak, lembab, mirip kata-kata si buzuknya si Yohanes. Mengerikan betul. Seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021, tapi ditimbun sampai 2023. Kondisi fisik beras terlihat rusak dan Kurawa pun menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos. Sumber diambilnya dari Forensic Audit Ernst & Young. Kalau kita mau tahu, Ernst & Young adalah sebuah perusahaan kredibel. Apa yang dilakukan oleh EY? EY adalah perusahaan pemimpin global di dalam asuransi, konsultasi,